Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sanatul Fitri, NIM 19005041. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis video yang berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jika membicarakan sarana dan prasarana pendidikan, ialah segala sarana yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Sarana dan prasarana seringkali dianggap sama oleh sebagian orang. Dan tentunya kita sebagai siswa dan mahasiswa harus bisa membedakannya karena sarana dan prasarana itu berbeda. Sarana adalah semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Sarana lebih mengarah pada kata yang berarti benda-benda atau alat yang bergerak. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Prasarana penting untuk sebuah proses yang dapat berupa suatu pembangunan, proyek, atau usaha. Pada intinya, adalah prasarana mengarah pada benda yang sulit atau tidak bergerak. Tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran jadi terganggu. Selanjutnya ialah pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan yang termasuk kategori sarana dan prasarana pendidikan, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan. Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana, di antaranya yang pertama, berdasarkan konsepsi lama dan modern. Menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsepsi modern, administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Guru, menurut konsepsi lama, bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah. Menurut konsepsi modern, guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu. Yang pertama, seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan disiplin atau pendekatan otoriter. Yang kedua, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi. Yang ketiga, seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran atau pendekatan permisif. Ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu lahan, yang kedua bangunan, yang ketiga perlengkapan, dan yang keempat yaitu perabot. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama lahan. Untuk sekolah dan perguruan tinggi, lahan yaitu letak atau lokasi yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu bangunan. Semua struktur, ruangan, bangunan yang sengaja didirikan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada perlengkapan, yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada perabot, yaitu termasuk kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Selanjutnya itu prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana merupakan keinginan bersama. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik.
Yang keempat, disesuaikan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal yang bisa dipercaya untuk mengelola administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya ada proses dari administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan mempunyai prinsip komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Perencanaan sarana dan prasarana merupakan proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang menunjang. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya, dan kendalanya, beserta harganya. Yang kedua ada pengadaan, yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga dimanfaatkan. Pengadaan banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan sebagainya. Yang ketiga ada inventarisasi, yaitu barang yang dibeli atau diadakan tadi masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara. Inventarisasi juga memberikan masukan atau input yang sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Setelah inventarisasi, ada yang keempat yaitu penyimpanan. Setelah proses inventarisasi tadi, barang tersebut belum bisa dibagikan, harus disimpan dahulu sebelum dibagikan sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk keperluan penyimpanan barang-barang biasanya digunakan gudang. Untuk mempersiapkan sebuah gudang, perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung seperti lokasi, konstruksi, macam atau bentuk atau jenis, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai jenis dan sifat barang. Yang kelima yaitu penataan. Prinsipnya ialah menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar, dan ditata sedemikian rupa. Yang keenam yaitu ada penggunaan atau pemanfaatan. Setelah direncanakan, diadakan, dicatat, disimpan, dan ditata, maka selanjutnya barang tersebut ditempatkan sesuai kebutuhan peserta didik. Barang tersebut dimanfaatkan dengan baik demi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa hambatan, maka barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan setiap hari. Dan yang terakhir ada penghapusan. Manfaat dari barang atau sarana yang diadakan itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja, inventarisasi, membebaskan tanggung jawab pengelola bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Syarat-syarat penghapusan yaitu yang pertama, barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki. Yang kedua,
perbaikan terhadap barang tersebut akan memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang lagi dengan besarnya biaya pemeliharaan. Dan yang keempat, hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah bahwa penghapusan barang tak boleh menghambat kelancaran tugas sehari-hari, perlu dipikirkan penggantinya. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, keterlibatan dalam menyusun rencana pengadaan alat bantu belajar. Yang kedua, keterlibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, keterlibatan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat praktek oleh siswa. Nah, itu yang terakhir dari penjelasan tadi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.